Irwan Zaki. Kali ini gue mau diskusi dengan bro lama nih. Teman lama. Teman lama ini ketika tahun 2020 awal perjuangan kita di Depok sama Jurgen yang sekarang sedang aktif juga dalam tim pemenangan salah satu capres, dan baru sekarang lagi kita ketemu fisik. Betul. Biasanya lewat medsos aja. Dulu kita keliling ya di Depok. Nyari KTP. Karena bodohnya kita ini emang orang-orang gila ini. Nyari KTP karena mau lewat jalur independen. Kan kurang gila apa kita kan? Umur masih muda, lawan PKS di Depok ya. Lawan PKS. Ngumpulin KTP. Iya, betul. Tapi akhirnya ya hampir Sekitar 65.000 sementara yang dibutuhkan 90.000. Luar biasa. Dari ratusan pilkada itu termasuk kita yang sampai ke media nasional ya. Yang di CNN, Kompas berkali-kali. Gue kalau ngajar itu dulu tiap lagi ngajar, wartawan tuh nanyain ini gimana nih kalau nggak dapat KTP-nya gitu, siap nggak dilamar sama PKS katanya gitu, siap nggak dilamar partai dan macam-macam gitu. Jadi begitu animo mereka ya teman-teman wartawan waktu itu luar biasa itu. Betul, karena memang mungkin ada kejenuhan di Depok, ya kan? Mungkin butuh sosok baru untuk merubah kota Depok. Nah, ini jadi catatan kita juga sebagai partai politik ataupun sebagai warga Depok yang memang tinggal di situ. Jadinya seakan-akan nih warga Depok haus akan perubahan. Itu yang bikin kenapa nanti ceritanya Kaisang sebegitu meledaknya di Depok kan gitu. Iya, benar. Nah, itu ngomong-ngomong Kaisang meledak ini kan inilah aktornya yang sampai diundang di banyak TV itu. Dengan istrinya yang merekam dan akhirnya viral di mana-mana. Tapi itu gimana ceritanya, bro? Iseng-iseng apa emang lu udah konsep bahwa gue pengen bikin nih yang orang lain tuh pasti akan tertarik nih? Sebenarnya gini, justru malahan teman-teman dari relawan capres yang mengajukan nama itu duluan. Kami selalu PSI bilangnya ini bukan ide kami. Ini adalah ide teman-teman relawan, tapi kalau tidak dikonversi dalam kontestasi partai politik barengan gitulah, nggak mungkin, akan sulit sekali, karena saya juga ngalamin yang benar, kita ngalamin lah ngumpulin KTP setengah mati kan. Oke lah nama besar Mas Kaisang, tapi tentu saja kami juga butuh dukungan partai politik yang jelas-jelas, dan di Depok teman-teman nasionalis juga besar gitu, dan rasa-rasanya warga Depok memang menginginkan perubahan itu. Nama itu bergulir, PSI hanya menangkap dan mengamplified saja sebetulnya. Itu ya sih Bang Bro, sebetulnya niatnya kami itu ya untuk perubahan kota Depok aja gitu. Terus kalau video lu yang pertama viral tuh soal Kaisang tuh pas apa tuh? Waktu itu memang pas pasang baliho itu. Pasang baliho ya? Pas pasang baliho itu, jadi pas kita pasang itu sekitar sekarang 1,3 jutaan deh kalau nggak salah waktu itu, nggak tahu sekarang berapa. Nah itu yang viral banget. Terus kebetulan juga Mas Kaisangnya juga menangkap isu itu karena kebetulan kenapa ya waktu itu sebenarnya antara ada kebutuhan, ada kecemasan warga, Mas Kaisang juga memanfaatkan itu sebagai momen untuk mungkin masuk ke dalam dunia politik gitu. Tapi ini harus catatan juga Bang, kalau banyak orang media terutama teman-teman Tempo tuh kalau nulis kadang-kadang kalau bilangnya ini settingan segala macam, gua bisa pastikan kalau itu bukan settingan karena gua sendiri yang jalanin. Kamu tuh di partai juga ada sempet istilahnya yakin nih majuin Kaisang gitu kan. ada ribut-ribut gitu lah gitu kan. Ya kita coba aja kan, kita aspirasi warga, bukan kami mau. Ini warga maunya Mas Kaisang. Ya kita pasang aja dulu kan gitu kan. Bukan berarti katanya disetting apalagi sampai Bu Iriana lah ikut campur. Kadang-kadang suka terlalu jauh media yang menggiringnya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bocor halus itu. Itu bumbu-bumbu lah. Tapi yang jelas sebagai pelaku langsung yang bertugas untuk membawa aspirasi warga ini terkait Mas Kaisang pencalonan di wali kota Depok, nggak ada arahan dari manapun untuk memajukan Mas Kaisang. Jadi intinya itu betul-betul aspirasi warga. Ya kami juga meneruskan teman-teman DPP nanti tentunya sampai saat ini bahkan Bang, walaupun Mas Kaisang sudah menjadi ketua umum kami, justru kami melihatnya teman-teman warga kota Depok justru makin yakin bahwa mudah-mudahan Mas Kaisang bisa maju dan menjadi wali kota Depok di kemudian hari gitu. Kalau itu sih harapan masyarakat gitu Bang. Kalau PSI itu berarti berapa anggota dewannya? Kalau sekarang saat ini baru satu kursi. Ya itu juga kemarin juga sempat
katanya kan PSI cuma 1 kursi, nggak mungkin ngangkat wali kota dong, Iya, gitu kan? iya. Karena kebutuhannya 10 kursi. Nah ini justru kami ini, teman-teman PSI ini, ayo ngangkat bareng-bareng, karena relawan yang ngangkat, PSI yang dorong bareng-bareng, ya ayo kita bareng-bareng Dengan partai politik. dengan partai politik yang lain, ya otomatis mudah-mudahan sih teman-teman yang sudah bergabung dalam koalisi saat ini, koalisi capres saat ini juga bisa bantu kami gitu untuk mengubah kota Depok ini gitu sih kan. Iya. Tapi kan ini masih belum nih waktunya, karena kan saat ini fokusnya Mas Kaisang untuk memastikan PSI untuk lewatin dulu 4%. Nah kalau itu lewat nanti kita ngomong lagi deh tuh. Jadi fokus Kaisang saat ini adalah Pemenangan PSI. lolos ke Senayan. Yes, PSI. lolos ke Senayan. Dan yang berikutnya itu ada 3 kemungkinan, apakah dia maju wali kota Depok, Ya. gubernur Jakarta, atau gubernur Jawa Tengah. Kira-kira mana yang paling possible orang untuk seorang Kaisang gitu? Apa Kalau- hitung-hitungan politiknya? Kalau secara undang-undang sih setahu gua umurnya Mas Kaisang itu masih belum bisa maju sebagai gubernur. Kurang 3 bulan. Ini juga jadi masalah lagi nanti kalau misalnya Iya, iya. bahas itu ntar masa kita harus Revisi lagi deh. revisi lagi MK lagi. Iya, iya. Walaupun sebenarnya batasan usia ini jadi masalah terus Iya. karena hal-hal yang apa ya yang nggak bisa terukur, kemampuan orang segala macam itu kan mungkin ada instrumennya, tapi kan kita tidak bisa memastikan ini loh orang benar-benar capable atau enggak, kan nggak ada ukuran pasti gitu kan. Nah sementara di undang-undang ditentukan, ada undang-undang yang menentukan bahwa usia minimum gubernur 30 tahun misalnya, ada hal seperti itu yang mungkin buat anak-anak muda agak-agak apa ya, kok jadi hambatan usia sih gitu. Harusnya malah jadi apa namanya, jadi senjata utama karena gua muda itu bisa berbuat lebih gila lagi dibandingkan teman-teman yang sudah banyak apa latar belakangnya kan gitu. Tapi kemarin tuh ada isu yang gubernur Jakarta akan diangkat katanya. Nah, setelah dia sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Ya walaupun kemudian masih menjadi polemik ya, apakah itu akan diteruskan menjadi hukum positif atau tidak gitu, karena menentang juga. Artinya ini ada upaya mengebiri demokrasi katanya. Ya. Katanya sih itu buat Kaisang, katanya. Nah kita mau memastikan nih, kan mungkin aja kalau misalnya pasangan 02 menang, Jakartanya sudah kepegang gitu. Oh gitu. Bahkan gue sih kayaknya nggak mungkin lah Mas. Nah, Saya ngeliat teman-teman di DKI terutama DPRD DKI lah ya, kayaknya masih menginginkan juga untuk pemilihan gubernur kayaknya, dan juga warga tentunya kayaknya lebih antusias untuk melakukan pemilihan gubernur. Jangan sampai mundur lagi lah. Kalau mungkin memang sekiranya ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki, kayaknya kalau langkah mundur kayaknya jangan deh, mendingan kalau ini langkah mundur kan, jadinya gubernur dipilih oleh pemerintah pusat gitu kan, kayaknya nggak jadi langkah mundur. Ada hadirnya Jokowi saat ini kan juga karena ada langkah-langkah demokrasi yang udah kita tempuh, jangan mundur lagi dong gitu. Iya. Ya nggak sih? yang gue pikirin malah justru wali kota di DKI itu bisa pemilihan langsung. Iya kan? Kalau dulu kan dia diangkat kan sama gubernur kan? Ya. Kalau udah jadi ibu kota kan? Apa enggak gitu? Iya, Jalan iya, wali iya. kota Jakarta Timur ya kan? Atau Jakarta Selatan ya kan? Iya betul. Bisa aja tuh konsep. Semuanya masih bisa berubah aja. Balik lagi ke hukum positif tadi kan. Iya. Kalau selama belum ada undang-undangnya kita belum berani ngomong ya kan. Tapi Jadi kayaknya dari pilihan 3 tadi itu paling possible ya wali kota Depok ya? paling close possible malah wali kota Depok. Gue selalu bilang mungkin akan jadi rame kalau misalnya gue ngomongnya gini ya. Depok itu memang nggak ada apa-apanya bang. Depok itu cuman kumpulan apa ya istilahnya, tanah, nggak ada tambang di situ, maksud gua gitu, nggak ada apa lokasi pariwisata yang gimana di situ. Memang diciptakan untuk daerah pemukiman dan pendidikan gitu kan. Tapi kalau buat secara politik, Depok ini kayak Yerusalem bang. Jadi tempat perebutan yang memang nggak harus direbut, karena kalau nggak direbut ini kota secara politik, kami ya juga teman-teman nasionalis kayaknya kok di Depok gini banget ya, sementara posisi Depok dekat dengan ibu kota dan tertinggal sekali dibandingkan kota Bekasi dan kota Tangerang yang sama-sama kota satelit. Yang kami pikirkan hanya itu sebetulnya. Secara politik tentunya kami teman-teman nasionalis maunya Depok lebih maju dibandingkan sekarang. Kalau misalnya bicara siapapun memimpinnya, bahkan
mau dari partai nasionalis ataupun non nasionalis atau dengan PKS sekalipun sekarang, kalau memang niatnya kota ini mau jadi lebih baik, tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik gitu loh. Sementara selama 20 tahun terakhir ini ada kejenuhan, ada kecemasan warga dengan apa yang dilakukan pemerintah Kota Depok, sampai eskalasinya berkali-kali ya. Dari abang maju, orang tuh sampai segitu, oh iya ada orang maju lewat jalur independen aja sampai ada orang yang mau ngasih KTP-nya. Itu kan terus ditambah lagi Kaisang kemarin makin booming gitu nih, makin meledak karena memang ada kebutuhan, ada kecemasan itu. Akhirnya ya kalau misalnya kemarin sempat survei, iseng survei, hampir 67% masyarakat Depok mau kalau misalnya Mas Kaisang wali kota Depok. Gitu. Jadinya kami juga kan tentunya sebagai PSI yang saat ini menjadi punya ketua umumnya Mas Kaisang, ada berkah juga. Tapi kan ini bukan cuma Mas Kaisang ataupun urusan PSI, ini urusannya Kota Depok, nggak cuma sebatas itu. Jadi kami hadir justru membela untuk memastikan bahwa kepentingan warga Depok diutamakan. Yang selama ini ya kayaknya terabaikan gitu. Mudah-mudahan sih niat baiknya pemerintah Kota Depok untuk memperbaiki terus ada. Tapi setelah kemarin lihat habis kita maju sebagai independen, terus muncul 2 nama Bang Pradi, Bu Afifah, terus ada Bang Imam dari PKS. Saya nggak lihat ada perubahan signifikan. Apalagi terutama dari Bang Imam sebagai wakil wali kota sekarang yang kemungkinan akan maju sebagai calon wali kota. Yang ini yang jadi catatan karena gue pikir ini sama-sama anak muda, sama-sama harusnya progresif, ternyata nggak juga. Agak kecewa gitu dengan posisinya yang harusnya Bang Imam lebih bisa nambel banyak lah, tapi ternyata nggak bisa berbuat banyak juga kayak selama dia menjabat menjadi wakil wali kota, dan itu mengecewakan sih Bang jadinya. Akhirnya jangan sampai PKS lagi lah bahasanya kan gitu kan, jadinya kan kita jangan lu mah PS ngomongnya gitu. Enggak, bukan kami yang minta, bukan kami yang ngomong. Teman-teman warga-warga Kota Depok juga yang menginginkan perubahan itu gitu. Tapi waktu itu kan dipaketin sama Valdo tuh. Karena Kaisang dan Valdo satu partai sekarang versi. Ini gimana deh? Apa berubah pikiran pasangannya atau gimana? Sebenarnya kita waktu kemarin itu kan bilangnya bukan cek ombak aja ya, bilangnya kita adalah itu ya secara politik kan kita nyoba lah. Kalau misalnya kita pasangkan dengan beberapa nama seperti apa, dengan mudanya Valdo dan Mas Kaisang, gua rasa itu bisa jadi dobrakan baru untuk Kota Depok. Itu poinnya sebetulnya. Terus poin yang lain adalah bagaimana percepatan pembangunan ini berhasil, yaitu pilihannya adalah 2 anak muda ini. Bisa mungkin teman-teman partai koalisi tentunya nanti akan berunding, akan berbicara lebih jauh untuk siapa yang akan mendampingi Mas Kaisang. Tetapinya kalau sampai saat ini pun bahkan Mas Kaisang masih belum bisa mendeklarasikan dirinya untuk maju atau tidak di wali kota Depok gitu. Tapi jelas kemarin percakapannya kami dengan teman-teman Nahdlatul Ulama di Kota Depok bahwa kalau Mas Kaisang maju lewat Solo, perubahannya hanya 100. Tapi kalau Mas Kaisang maju di Kota Depok, 1000 perubahan bisa dilakukan. Itu yang kami catat dari omongannya Mas Kaisang. Jadi kami rasa perubahan itu yang kami butuhkan, bukan masalah Kaisangnya. Bahkan kalau ada orang yang lebih kompeten yang bisa memenangkan pertarungan di level kota, tentunya kami akan dukung. Nggak harus Mas Kaisang gitu. Tapi gue jadi ingat yang pot Kaisang sama istrinya. Jadi kalau yang waktu ditanyain mau nyalon itu kan, terus istrinya Erina kan ngalah. Bangun tidur visi. Iya, itu menarik juga gitu kan. Otentik aja, Erina ngomong ceplas-ceplos gitu ya. Tapi buat anak muda itu kan bisa ditangkap tidak terlalu serius. Ya, biar ada kesan yang akrab lah kira-kira gitu. Bahwa, ya lo cuma manusia kan gitu. Ada kekurangannya, ada kebiasaan anak-anaknya misalnya gitu. Iya. Tapi sebenarnya secara pribadi Mas Kaisang pernah nggak melontarkan sikap bahwa ada juga ketertarikan untuk menerima pinangan menjadi orang nomor 1 di Depok? Kemarin itu bahkan masih tidak menutup kemungkinan loh. Di depan teman-teman Kiai dari Nahdlatul Ulama, Mas Kaisang menjelaskan bahwa berapa persen surveinya, bagaimana kemungkinan untuk maju di Kota Depoknya. Beliau sih sampai saat ini belum menutup kemungkinan itu, tapi ya kami sih dari partai dari PSI Kota Depok sendiri
kami tentunya menginginkan hal tersebut terjadi, betul-betul terjadi. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang, untuk saat ini mungkin hanya nama Mas Kaisang yang akan jadi top of mind warga Depok untuk melakukan perubahan itu. Kalau mungkin ada nama-nama lain yang bisa diajukan oleh teman-teman koalisi, nggak masalah. Kita akan tentunya akan mendukung siapapun yang mau memajukan kota Depok itu sendiri. Itu sih. Intinya memang Depok ini udah genting ya. Ya udah stadium akhir kan. Perlu segera diobati gitu ya. Jadi jangan sampai dia dengan situasi ibu kota sudah pindah, itu makin membuat Depok makin tersungkur. Nah, itu yang lebih bahaya lagi. Iya, karena kan dia meskipun Jakarta akan tetap dengan role play-nya sebagai pusat perdagangan khususnya, tapi kan tetap pasti ada taji yang hilang lah, dipindahkan sebagian kekuatannya ke Kalimantan gitu. Maka itu juga akan ikut mereduksi kekuatan kota-kota satelit kan di sekelilingnya gitu. Nah, oleh karena itu maka pasti tantangannya akan berbeda nih pilkada berikutnya. Karena ini pertarungan maju menjadi orang nomor 1, 2 dan di Depok ini, tapi pada konteks Jakarta bukan lagi ibu kota gitu. Maka mungkin itu akan jadi momentum untuk kemudian merebut panggung itu dari PKS yang sudah dari tahun berapa? Dari tahun lebih. Ya 2000-an lah ya. 20 tahun dari sekarang lah itu. Ya kan sudah 4 periode gitu. 4 periode di. Dan selalu begitu aja wali kota, wakilnya jadi wali kota. Iya, gitu aja terus. Jadinya estafetnya nggak terputus. Secara kepartaian luar biasa PKS. Tapi secara kinerja sorry nih agak harus dikritisi lebih banyak gitu kan. Biasa lah kita mengkritik sesuatu yang realita di depan kita kan. Ini kan memang tugas warga Depok untuk memperbaiki kotanya lewat aspirasi yang disampaikan. Betul. Kalau melihat PSI sekarang nih dipegang sama anak muda, ketua partai paling muda sekarang kan Kaisang, sejajar sama Megawati, sama Prabowo, sama Surya Paloh gitu kan. Menurut lo ada yang berbeda nggak? Karena dulu ada Grace Natali, ada Giring Niji gitu ya. Apa yang berbeda nih Kaisang sekarang? Gua rasa lebih familiar ke warga, itu yang jelas. Karena mungkin keterkenalan beliau juga sebagai putranya Pak Jokowi itu tidak bisa dipungkiri. Itu jadi privilege juga untuk beliau. Tentunya kami melihat cara beliau berkomunikasi dengan tim itu yang lebih enak ya, karena mungkin karena satu rating gitu kan, jadinya nggak terlalu ribet untuk memberi instruksi kalau misalnya jangan begitulah gitu kan misalnya gitu kan, tapi langsung ngomong gitu. Sementara kalau misalnya Bro Giring dan Sis Grace memang ada gap sedikit, tapi sejauh ini secara kepartaian kan mereka orang-orang yang sangat dihormati di PSI kan. Mereka jadinya kami ini respect lah sama beliau-beliau ini yang sudah mendirikan partai. Tapi dengan kehadiran Mas Kaisang ini menjadi warna baru untuk PSI, sehingga warga lebih mudah mengenal PSI karena ketua umumnya siapa sekarang, Kaisang. Nah itu sangat mempermudah kami untuk menjelaskan ke warga apa itu PSI, DNA PSI dan selanjutnya. Karena sebelumnya di 2019 ya karena partai juga baru, kami merasakan sulitnya untuk berkomunikasi ke warga, mengenalkan PSI secara langsung. PSI apa sih? PSSI ya itu masih gitu. Satu dia memang partai baru dan waktu itu juga belum terkenal gitu kan, belum ada kursi, baru kita aja baru 3.000 caleg waktu itu untuk mendaftar. Sekarang sudah lebih 2 kali lipat, 7.000-an lebih. Itu jadi senjata kami mudah-mudahan untuk bisa memenangkan PSI di tahun 2024 ini gitu. Jadi kalau bicara soal caleg itu, karena gue pernah ngalamin ngumpulin caleg di masa yang sangat pendek. Kaisang itu kan masuk jadi ketum itu kan di waktu menjelang pendaftaran kan. Ya kan, caleg-caleg ya. Maka itu waktu itu efektif untuk kemudian dapetin caleg di PSI pada saat itu. Beberapa caleg yang sudah mendaftar di partai lain banyak yang pindah. Oh gitu. Karena pengurus surat SKCK dan segala macam yang untuk melengkapi pendaftaran caleg itu kan nggak dalam waktu singkat juga kan. Hanya beberapa waktu, mungkin sekitar 4 hari atau nggak sampai seminggu itu. Jadi Mas Kaisang masuk, teman-teman yang sudah mendaftar ke partai-partai lain banyak yang pindah.
gitu. Banyak yang pindah ke beberapa dapil lah yang mungkin bisa melengkapi kosongnya tempat-tempat yang tertentu itu. Jadinya kami rasa kemarin itu tidak terlalu banyak berpengaruh ke dalam sistem pencalekan itu, nggak ngaruh banget tuh. Karena kalau misalnya lebih awal mungkin akan lebih masif lagi calon-calon anggota legislatif dari berbagai daerah gitu. Ya, artinya momentumnya kalau itu dari sejak lama mungkin akan berbeda lah kira-kira. Nah, tapi makanya kalau teman-teman berpikirnya ini sudah disiapkan, ini sudah rencana matang dari dulu jauh-jauh hari, itu yang nggak terima kaminya, orang kami aja deg-degan. Kok masuk video yang menjelaskan yang film kartunnya itu petaninya adalah Pak Jokowi itu kan, yang katanya dia memang udah mempersiapkan dari tahun masanya Ahok maju pilkada DKI Jakarta. Itu cerita yang benar nggak? Enggak sih sebenarnya. Jadinya teman-teman pendiri ini sebetulnya dari awal juga selalu bilang Bapak ini inspirasi kami. Kalau inspirasi belum tentu Bapak yang nanam loh, kan begitu. Bapak ini menjadi mungkin bahasanya menjadi mataharinya bunga mawar ini, gitu loh. Bukan sebagai petani yang langsung nanam. Jadi karena ada matahari, kita tahu tumbuhnya mau kemana, tumbuhnya mengejarnya kemana, gitu kan. Kan ini kalau di ibarat bunga kan gitu kan, ngikutin matahari aja kan. Nah ini yang kadang media coba menganalogikan, oh ini ternyata sudah disiapkan sebelumnya, segala macam skenario yang ini A1 dari mana, orang udah aja kaget-kagetan gitu. Walaupun ada informasi bahwanya wah mudah-mudahan siapa sih yang nggak mau seorang presiden yang begitu dikaguminya megang partai itu, siapa sih yang nggak mau ya kan. Mudah-mudahan lah kalau kita ini Pak Jokowi pindah ke PSI, siapa yang nggak mau kan gitu. Tapi kan itu kan cuman ya kayak mimpi siang bolong lah. Kita mimpi mudah-mudahan gitu. Tapi nggak ada kalau dibilang skenario dari awal ataupun ini settingan, nggak ada. Jadi memang betul-betul pas waktunya, momentumnya, bahkan sampai caleg-caleg aja kita nggak persiapkan dengan matang bahasa gitu. Dalam artian, ini dapilnya beberapa dapil bahkan banyak caleg yang numpuk. Karena posisinya kemarin kita gimana kita fokuskan ke dapil-dapil yang memang tentunya bisa berpotensi menang gitu kan. Nah kalau misalnya dengan kondisi Kaisang saat ini, mungkin kalau misalnya bahasanya sudah dipersiapkan, kami sebar tim-timnya lebih kuat, lebih masif gitu. Tentunya ini jadi kita bisa lihat kan apakah ini beneran settingan atau enggak. Gua rasa sih enggak. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi ternyata jadi ketua partai Gerindra, itu PSI menilai gimana? Sementara anaknya di PSI sebagai ketua umum PSI. Gua sebagai pribadi sebenarnya nggak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah. Berharap Pak Jokowi ke PSI. Nggak ada. Ketua Dewan Pembina atau apa? Ya mudah-mudahan ketua Dewan Pembina. Tapi dalam artian gini, kita melihat beliau adalah value-nya beliau, nilai-nilainya beliau. Seperti Pak Ahok juga. Walaupun kita sempat berseberangan, sempat ramai di media juga, yang kita ambil adalah value-nya Ahok, value-nya Pak Jokowi, bukan orangnya aja. Kita mau, seperti yang kita sering obrolin kan, kita mau anak-anak muda maju tanpa harus ada mahar politik yang besar. Mungkin teman-teman Nasdem udah setuju udah melakukan itu juga. Nah itu kan mimpi kita bersama kan itu. Jangan kesetaraan antara yang kaya dan miskin bisa sama-sama bisa mendapatkan posisi-posisi politik juga. Jangan mentang-mentang kita anak siapa. Nah itu kan gitu, itu yang kita inginkan kan. Itu kita inginkan kepada generasi yang sekarang ini. Harus ada kesempatan besar untuk teman-teman, terutama anak-anak muda yang tidak punya kesempatan, dalam artian punya privilege yang lebih, keuangan ataupun segala macamnya, bisa maju juga, bisa berkarya juga untuk negara ini, kan itu poinnya. Nah itu yang mimpi kita itu, yaitu value-nya Pak Ahok, value-nya Pak Jokowi. Jadi gimana nih untuk Pilpres nih? 1 atau 2 putaran nih? Kira-kira? Gua sih pengennya 1 putaran. Nah, kalau 1 putaran lebih nggak capek kan. Tapi kalau misalnya 2 putaran pun ya kami siap-siap aja. Siap-siap aja ya. Tapi prediksi siapa nih yang masuk putaran kedua? Gua juga masih bingung itu yang putaran kedua. Pak Anies makin lama makin kuat juga ya. Oh, gitu. Anies makin ini. Makin gaspol. Makin gaspol. Kira-kira yang paling dikhawatirkan tuh yang masuk putaran kedua buat paslon 02 siapa? Wah, gue bingung juga kalau tanya gitu ya.
sebenarnya nggak ada permasalahan sih, karena ujung-ujungnya memang Pak Prabowo yang bakal menang. Susah ya. Nggak salah kalau jadi jubir. Posisinya serba salah ya, karena secara survei kan ngeliatnya begitu gitu kan, secara logika kita coba ambil gitu kan, pilih gimana, apakah mungkin, secara kemungkinan kayaknya memang sudah waktunya Pak Prabowo. Udah waktu. Ini kayak hafal tuh omongannya siapa ya. Iya, jadi katanya lu ke PSI itu jualnya bukan Pak Prabowo ya? Iya. Gibran. Jadi gini bro, banyak masih pemilih PSI yang dulu milih PSI itu saking sebelnya. Ini Oh balik iya, lagi. gara-gara itu piagam itu. Ya kan Ada gitu Satali masih. kan. Ya terus kan ini juga menjadi catatan kami ke Pak Prabowo juga. Dengan kondisi yang seperti itu saja, seorang Prabowo, seorang jenderal yang kalau kita kenal temperamen segala macam, mau datangin ke PSI, mau datang ke PSI untuk berkunjung, untuk silaturahmi, membuka lembaran baru bahwa ayo kita bisa maju bareng gitu. Itu jiwa kebangsaannya sih udah luar biasa. Gabung sama Jokowi aja udah luar biasa. Tapi pas saat datang ke PSI itu banyak orang-orang teman-teman yang di DPP itu sampai kaget, sampai di posisi tidak mau salaman sama Pak Prabowo pada saat itu. Ini orang segitu banyak. Itu yang bikin Cokro TV bubar ya? Langsung bubar semua pesan. Waduh. Ya begitu lah, yang nyatanya seperti dalam artian ada yang nggak cocok, ada yang ngerasa nggak cocok gitu loh. Sementara kami tentunya maunya kan semuanya bisa berlangsung kembali, karena ya solidaritas lah bro. Kalau misalnya kita dalam satu kolam yang sama, tentunya kita akan bisa berjuang dan memperbesar kemungkinan lesatnya Indonesia ini ke depan gitu. Jangan sampai gara-gara cuman kita nggak suka sama ini satu orang, kita bencinya sampai ke ubun-ubun gitu kan. Sayang kalau misalnya memang kesempatannya bisa kita berkolaborasi bersama, nggak ada masalah. Gua rasa sih itu sih. Ini kata Tempo itu Prabowo gendong dua partai ya. Gerindra dan PSI gitu. Jadi yang bikin partai lain tuh di koalisi 02 tuh jadi kurang bergerak kan. Fokusnya duanya ya Gerindra PSI gitu. Sebenarnya nggak juga. Kan teman-teman yang lain tentunya sudah punya basis masanya masing-masing. Tentunya Golkar tuh nggak mungkin teman-teman PSI bisa masuk. Pemilih kultural Golkar tuh nggak mungkin milih PSI. Dengan waktu yang singkat ini meyakinkan bahwa PSI adalah partai yang akan tidak, ya segala macam yang kita kampanyekan lah, dalam artian itu kan mereka tidak dalam kondisi secara mental untuk memilih PSI, karena sudah puluhan tahun milih, sudah punya jagoan di DPRD masing-masing, mungkin di DPR RI masing-masing, mungkin yang sudah memang bekerja untuk mereka juga gitu kan. Ya itu yang agak sulit. Sementara kami menyasar teman-teman yang milenial, yang baru pemilih pemula, yang memang ingin perubahan, yang ingin merasakan ada loh partai yang baru yang bisa memang menyuarakan suaranya kalian. Itu sih kan, itu yang kami garap gitu. Mungkin jadi terlihatnya PSI dominan nih gitu kan. Ya memang kebetulan aja karena usia gap milenial dan Gen Z ini tuh besar banget, jadi mungkin terlihatnya besar gitu. Ya mudah-mudahan bisa 5% lebih lah. Iya kan, mudah-mudahan itu bisa jadi terakumulasi jadi suara PSI gitu. Paling nggak minimal kami bisa lolos di Senayan, baru kita bisa ngomong lebih banyak untuk kebijakan PSI ke depannya. Senayan oke lah, tapi Icuk kenalin lah, ini maju di dapil mana, nomor berapa ya kan? Gue kebetulan maju sebagai caleg DPRD Kota Depok, dapilnya dapil Beji Cinere Limo, nomor urut 1 sekalian kampanye nih. Jadi kalau teman-teman Beji Cinere Limo, teman-teman Bang Zaki yang bingung masih mau milih partai mana, pilih PSI, coblos nomor 1. Gampang tuh kan. Ini sih recommended karena udah jelas dari kebiasaan kita dulu rame-rame ya bareng-bareng. Ini Icuk memang sangat luar biasa. Tapi ntar lu kalau udah jadi anggota dewan di Depok masih TikTokan nggak gitu? Sebenarnya gini Bang, TikTok itu media gua untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan aspirasi gua Bang. Ya. Bang, datang Bang ke kemana kemarin? Ke tempat sampah Cipayung. Ya. Tempat sampah Cipayung bukan dapil gua Bang. Ya. Tapi ini masyarakat mengeluh. Nah.
sebagai orang politik yang bisanya gua cuman TikTokan, kalau gua sampaikan ke wali kota, gua berkali-kali bersurat terkait SDN Pocin, gua berkali-kali bersurat, nggak direspon, balasan pun nggak, mau secara partai, secara lewat LSM, lewat apapun nggak pernah direspon. Terlalu tinggi, terlalu tebal temboknya Pemkot untuk menyampaikan hal tersebut. Akhirnya TikTok menjadi salah satu jawaban gua untuk memastikan pesan itu nyampe ke wali kota. Kan itu yang poin gua, karena kadang-kadang dengan media sosial saat ini lebih ampuh, lebih efektif kita menggunakan media sosial dibandingkan kita konvensional, bersurat, ngajuin ke DPRD. Sampai saat ini SDN Pocin saya aja nggak tahu buat jadi apa, sementara SD-nya sudah dikosongkan. Nah itu tuh hal-hal seperti itu aja kan kita nggak tahu gimana cara mendorong pemerintah untuk informatif ke warga. Nah ini cara-cara kami yang kami bisa lakukan saat ini, ya nggak mau TikTokan. Iya. Ya Tapi mudah-mudahan itu efektif tuh ya, menembus tembok besar Pemkot Depok itu. paling enggak untuk jalanan lebih cepat diperbaiki, untuk layanan-layanan masyarakat yang memang sekiranya bisa diperbaiki cepat gitu, bisa diperbaiki dengan cepat. Itu yang utama sih, karena kami concernnya kami bagaimana masyarakat bisa terlayani, kan sih cuma itu aja, nggak lebih. Kalaupun elektoral banyak juga, bahkan lebih banyak konten saya yang tidak di dapil saya, justru banyak di dapil-dapil lain, karena masalah di Depok itu nggak cuman di Beji Cinere Limo aja, ternyata se-Depok punya masalahnya yang beda-beda. Nah itu yang butuh perhatian juga dari Pemkot sendiri, karena tugasnya mereka gitu. Banyak juga yang bilang, Bang, lu anak mana sih kok ngurusin ini semua? Gua juga maunya enggak, tapi bisanya gua cuman ini, bisanya gua cuman modalnya pakai TikTok. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau enggak ya mohon maaf nih. Gitu. Namanya juga cuma bantu kan. Tugas kami itu aja gitu. Tugas kita itu aja. Nyampein bahwa ada masalah nih. Kan itu mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat. Itu aja. Siap. Mungkin lo membayangin nggak cuma anggota dewan nih, satu saat jadi wali kota atau wakil wali kota Depok. Jadi ini udah cocok banget karena semangat mudanya terus terjaga kan, meskipun nanti mungkin 5-10 tahun ke depan Udah nggak mudah lagi. tapi Icuk udah ini lah, udah Depok banget lah. Ya. Ya, harapannya mulai dilirik, jadi nama-nama besar itu oke lah bisa menjadi bagian dari partner ya. Tapi kayak Icuk nih yang asli Depok perlu juga untuk diperhitungkan namanya untuk ada di Pilkada Depok. Saya itu. Mudah-mudahan. Tapi yang jelas niat nawa itunya, Bang. Nawa itunya bukan cuman gedein nama, bukan cuma nyari posisi. Kita kan kita makan, hidup, tidur, minum airnya ya di Depok. Kalau orang nanya gue orang mana, bokap gue Pakistan, ibu gue Jember, tapi gue lahir dan besar di Depok. Kalau misalnya gue mati, gue nggak tahu juga, mungkin matinya maunya di Depok. Tapi posisinya, gue mau berkorban untuk tanah air gue. Tanah air gue ya Depok, gitu. Ya itu yang gue pengen bisa, yang paling memungkinkan buat gue bisa berjuang, ya untuk kota gue, gitu. Makasih banget. Gue yang Getar dari terakhir ini. Karena sayang gue ingat dulu kita ya minum Florida dan sebagainya. Floridina itu ya. Sekarang ketemu lagi ya kita doakan lah, kita Amin. Kita sahabat kita yang berjuang untuk masyarakat banyak. Amin. Sukses, sehat-sehat. Amin. Sampai ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum. Ketemu lagi di Nuansa Kita.